primat seperti kera, monyet, dan simpanse terkadang memiliki perilaku yang tidak kita duga sebelumnya, seperti bagaimana mereka berduka ketika ada salah satu anggota keluarganya yang mati. Seekor primat betina diketahui menggendong bayinya ke sana kemari yang baru saja mati. Belum diketahui apakah perilaku ini merupakan dorongan kesedihan atau ketidaktahuan sang induk jika anaknya telah mati. Namun para peneliti terkejut ketika mendapati seekor monyet jambul bernama Evalin memakan anaknya yang sudah mati itu. Kejadian ini baru pertama kali terlihat pada primat pemakan buah tersebut. Evalin melahirkan di sebuah tempat perlindungan hewan Parco Faunistico di Piano dell'Abatino di Italia. Namun bayinya mati 4 hari kemudian. Selama 2 hari setelah kejadian itu, Evalin terlihat terpukul. Berulang kali ia menatap dan menjerit ke arah bayangannya sendiri di pintu plastik ke kandang. Nah, kemudian ia mengalihkan perhatiannya ke bayi yang sudah mati, membawa dan merawatnya sambil memberi perhatian khusus pada kepala dan wajahnya. Setelah semakin mengering di minggu pertama, mayat-mayat kecil itu termumifikasi pada hari ke-8. Selama minggu kedua, Evalin terus menempatkan anaknya di perutnya dan merawatnya, walaupun kulit dan dagingnya terlepas. Ia menjaga tubuh itu dan membawanya dengan satu tangan atau di mulutnya, dan bergegas untuk mengambilnya jika terjatuh. Anggota kelompok lainnya tidak memberikan perhatian khusus kepada Evalin, dan tidak ada yang mencoba menyentuh mayat itu. Pada hari ke-19, Evalin pertama kali terlihat memakan bagian kecil dari mayat itu. Pada hari ke-22, mayat sudah hancur, bagian-bagian tersebar di seluruh kandang. Tetapi Evalin selalu membawa satu potong bagian tubuh anaknya di tangan atau mulut. Pada hari ke-25, ia terlihat sudah memakan habis seluruh bagian tubuh anaknya dan menyisakan satu tulang saja. Spesies primat lainnya seperti babon, orangutan, bonobo liar, macaca Jepang, dan macaca rhesus memang telah diamati memakan bayi mereka yang telah mati, meski alasan mengapa mereka melakukan itu masih menjadi misteri. Namun perilaku monyet jambul jelas bukan hal yang biasa, mengingat monyet asli Pulau Sulawesi ini adalah pemakan buah. Tidak ada indikasi bahwa kanibalisme pada monyet jambul disebabkan oleh gizi atau stres sosial, dan perilaku semacam itu dapat dianggap sebagai hal yang normal walaupun jarang. Ada kemungkinan bahwa tahap kanibalisme terjadi ketika induk telah kehilangan gambaran yang jelas dari bayinya. Perilaku langka yang terjadi di dunia hewan. Seekor induk monyet di kebun binatang di Eropa juga telah dilaporkan telah memakan mayat bayinya yang berusia 8 hari. Mayat bayi tersebut dimakan setelah sang induk menggendong mayat bayinya selama 2 hari. Dan sebelum memakan mayat bayinya, sang induk telah berulang kali mencoba untuk menangkap tatapan mayat bayinya. Ia kemudian membuat mayat bayinya di sekitar kandang sebelum kemudian ia memakan mayat bayinya. Jadi apa yang sebenarnya telah terjadi dan mengapa induk monyet melakukan hal itu? Menurut para ahli, perilaku tersebut memang perilaku yang sangat jarang terjadi di dunia hewan, sesuatu yang sangat langka, tetapi hal itu memiliki manfaat bagi induknya di kemudian hari. Tindakan induk yang tidak biasa di dunia hewan itu, menurut para ahli, dapat meningkatkan peluangnya untuk memiliki anak laki di masa depan. Pada
Bulan Agustus tahun 2020, monyet drill betina bernama Kumasi melahirkan di Taman Safari Djurgården di Republik Ceko. Namun 8 hari kemudian bayi tersebut mati. Penyebab kematian bayi monyet tidak pernah ditentukan, tetapi bayi tersebut tidak dianggap dalam kondisi kesehatan yang buruk saat lahir. Kumasi membawa jenazah anaknya di sekitar kandangnya selama hampir 2 hari dan mencegah penjaga untuk memindahkan jenazahnya. Kumasi sepertinya menyangkal bahwa anaknya telah mati. Namun menjelang akhir hari kedua, keadaan berubah menjadi buruk saat Kumasi mulai memakan mayat bayinya. Kumasi telah menelan sebagian besar mayat bayinya sebelum tubuhnya akhirnya dibuang. Tidak ada monyet lain di kandang yang memakan sisa-sisanya. Para peneliti yang sedang mempelajari monyet-monyet drill mencatat seluruh peristiwa itu. Tim menggambarkan peristiwa tersebut dalam studi baru yang diterbitkan 27 Juni 2023 di jurnal Primates. Jurnal itu juga memuat video Kumasi menggendong dan memakan anaknya, tetapi ada peringatan beberapa orang mungkin menganggap video itu mengganggu. Tidak jelas berapa kali kanibalisme bayi telah didokumentasikan, tetapi sangat jarang. Hal ini menjadi insiden kanibalisme bayi baru-baru sebagai salah satu kasus yang paling banyak dipelajari hingga saat ini. Pada hari-hari setelah bayi itu meninggal, Kumasi menjaga bayinya tetap dekat dengannya, sementara monyet-monyet lainnya datang untuk memeriksa tubuh tak bernyawa anak itu. Sang induk mungkin berduka untuk anaknya, tetapi para peneliti menduga bahwa dia sebenarnya tidak yakin atau tidak mau menerima bahwa anaknya telah mati. Kumasi terus-menerus menempatkan wajahnya di depan garis mata mayat, seolah mencoba untuk menatap mata bayinya. Monyet dan kera sering memeriksa wajah bayinya yang mati seperti ini, mungkin untuk melihat gerakan matanya. Ketika ibu tidak menerima umpan balik dari bayinya, itu mungkin berarti ada sesuatu yang salah. Seiring berjalannya waktu dan dia tidak mendapat jawaban, Kumasi menjadi gelisah dan mulai menyeret dan melempar mayat itu ke sekitar kandang. Apa yang terjadi selanjutnya dari sudut pandang manusia adalah tindakan yang mengerikan. Namun para peneliti percaya bahwa Kumasi memiliki alasan yang baik untuk melahap anaknya yang telah mati. Jika kita mempertimbangkan investasi energi reproduksi yang luar biasa dari ibu primata, kanibalisme dapat dianggap sebagai sifat evolusioner adaptif yang membantu ibu memulihkan energi ketika melahirkan. Ini dapat meningkatkan peluang keberhasilan reproduksi di masa depan. Fakta bahwa induk tidak berbagi bangkai dengan anggota kelompok lain mendukung hipotesis manfaat kanibalisme gizi sebagai sumber gizi. Karena yang lain tidak membutuhkan nutrisi tambahan. Ini bukan pertama kalinya kanibalisme bayi dijelaskan sebagai cara untuk meningkatkan keberhasilan reproduksi. Pada tahun 2019, para peneliti yang mengamati populasi monyet capuchin berwarna putih di sebuah taman nasional di Costa Rica menyaksikan hal serupa. Seekor betina memakan mayat bayi setelah jatuh dari pohon. Betina itu bukan induk dari bayi itu, tetapi dia melahirkan 2 minggu kemudian. Hal itu menunjukkan bahwa dia hanya melakukan kanibalisme untuk mendapatkan nutrisi tambahan dan untuk keturunannya sendiri. Para peneliti dari studi baru-baru ini percaya usia bayi drill juga bisa berpengaruh terhadap perilaku kanibalisme. Semakin muda bayinya,
Semakin kecil, kemungkinan keterikatan ibu bayi menjadi cukup kuat untuk mencegah kanibalisme ibu pada bayi yang mati. Namun para peneliti tidak mempercayai penangkaran monyet berperan dalam kematian bayi atau kanibalisme dari induknya. Hal ini karena kebun binatang melakukan upaya untuk membuat kehidupan monyet menjadi menarik.